Selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, berjumpa kembali teman-teman di pembelajaran kita kali ini kita membahas tentang sebuah aplikasi program yaitu pemrograman Pascal. Nah, untuk tema atau video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang salah satu bagian di dalam program atau dalam program Pascal ya yang namanya adalah variabel dan tipe data. Nah, seperti apa konsepnya, bentuk, dan lain sebagainya? Yuk simak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Seperti biasa, kita akan mulai untuk menyusun strukturnya ya, teman-teman. Kita boleh mulai, kita ketikkan sini program luas lingkaran. Lalu, untuk bagian yang berikutnya ditambahkan dengan use CRT. Nah, lalu yang berikutnya ada mendeklarasikan variabel, lalu begin, lalu di sini kita akhiri dengan n, di mana di dalam begin n tersebut kita tambahkan perintah untuk membersihkan layar dan kita tambahkan juga perintah untuk menahan perintah atau menahan program nanti pada saat dijalankan supaya outputnya tetap tampil ya. Oke, seperti biasa kita akan mulai dari bagian yang pertama. Untuk bagian yang pertama, ini bukan luas lingkaran ya, tapi yang kita bahas adalah luas persegi panjang. Jadi mungkin sini kita buat aja program persegi panjang. Oke, di sini nanti kita akan berencana memasukkan dua program sekaligus teman-teman. Jadi menghitung persegi dan juga menghitung persegi panjang ya. Oke, langsung saja kita buat satu aja deh ya. Kita masuk bagian yang pertama, variabel. Nah, untuk pendeklarasian variabel, ingat bahwa variabel itu adalah atau fungsinya adalah menampung penamaan-penamaan di dalam objeknya, teman-teman ya. Menampung. Sedangkan tipe datanya adalah jenis yang menampungnya. Nah, itu sebenarnya adalah bahasa sederhana dari yang namanya variabel dan tipe data. Oke, itu sebenarnya penamaan atau penjelasan singkat ya dari yang namanya variabel dan juga tipe data. Nah, langsung aja kita lanjutkan bagian yang berikutnya. Di sini kita akan coba membuat program persegi panjang. Nah, di sini kan kalau kita bicara tentang program persegi panjang, berarti kita akan berbicara tentang 3 bagian, teman-teman. Yaitu bagian panjang, bagian lebar, lalu bagian luas, dan bagian keliling. Ada 4 ya. Panjang, lebar, luas, dan keliling. Nah, sekarang kita akan membuat variabel untuk menampung keempat nilai yang tadi. Maka di sini kita boleh tambahkan yang pertama adalah variabel panjang, kita buat aja P. Variabel lebarnya nanti nilai menampung lebar kita buat aja L. Lalu variabel luas kita buat aja LU. Sedangkan keliling KE. Nah, di sini yang perlu teman-teman ingat adalah penamaan sebuah variabel itu bebas ya teman-teman ya. Yang penting tidak boleh ada yang sama. Nah, itu aturan mainnya. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman buat variabel panjang PA atau teman-teman buat PJG juga boleh, nggak masalah. Lebar kalau teman-teman buat L atau mungkin buat LBR ya terserah, nggak masalah. Yang penting jangan sama, jangan ada variabel yang sama. Itu intinya ya. Oke, kita lanjut bagian yang berikutnya. Kita sudah sediakan 4 variabel untuk menampung nilai masing-masing. Sekarang tipe datanya. Nah, tipe datanya yang pastinya kan keempat variabel ini nanti akan menampung jenisnya, yang ditampung jenisnya adalah angka, biasanya angka bulat. Maka dari sini kita masuk untuk tipe data dari angka bulat itu adalah keluarga besar integer, teman-teman. Di mana keluarga besar integer itu nanti ada short int, ada byte, ada integer, ada long integer. Oke. Nah, jadi kita pakai yang standar aja. Di sini kita pakai integer.
Nah, di sini kenapa kita buat ada 4 variabel lalu satu tipe data? Sebenarnya ini kita bisa pisah-pisahkan teman-teman. Jadi di sini variabel var p titik 2 integer, var l, jadi seperti itu dia ya, p titik 2 integer, l titik 2 integer, lalu lu titik 2 integer, dan yang terakhir adalah ke titik 2 integer. Nah, berhubung karena keempat variabel tersebut memiliki tipe data yang sama, maka kita buat jadi satu. Kira-kira seperti itu ya, supaya nanti semuanya paham kenapa kok buat seperti ini ya. Oke, kita lanjut bagian yang berikutnya. Kita langsung mulai untuk programnya, write-len. Program luas dan keliling persegi panjang. Write-len untuk menampilkan, masih ingat ya teman-teman ya. Jadi write-len atau write itu fungsi perintahnya adalah menampilkan. Nah, di sini kalau ada kata ln-nya berarti program tersebut nanti akan pindah ke baris baru ya. Kita mulai. Nah, ingat prinsipnya teman-teman. Jadi dalam pembuatan program itu ada biasa disebut dengan IPO, input, proses, dan output. Nah, kalau kita bicara tentang input, proses, output, apa yang menjadi bagian inputnya? Logikanya seperti ini teman-teman. Di sini kita mau menghitung atau mencari luas dan keliling persegi panjang. Nah, ini ada hubungannya dengan input biar teman-teman paham mengenai konsep logikanya ya. Kita mau mencari program atau mencari hasil dari luas, membuat program ya, untuk mencari hasil dari luas dan keliling persegi panjang. Nah, teman-teman boleh bayangkan nih, untuk mencari luas dan keliling persegi panjang, maka kita membutuhkan nilai apa dulu? Maka jawabannya adalah nilai panjang dan nilai lebar. Kenapa kita butuh nilai panjang dan lebar? Karena logikanya, dari mana kita bisa mendapatkan hasil dari luas dan keliling persegi panjang kalau kita belum tahu berapa nilai panjang dan lebarnya? Nah, itu jawabannya teman-teman. Maka dari sini kita buat, berarti atau yang kita input adalah panjang dan lebarnya. Masukkan panjang. Nah, ingat teman-teman, di sini kita coba save dulu. Ini ketepatan nanti sudah saya save ya. Jadi nanti jangan lupa teman-teman save. Kita coba jalankan. Jadi nanti dia seperti ini teman-teman. Nah, di sini sudah tampil ya. Ada program luas sini sebagai headernya, lalu ada masukan panjang. Nah, di sini ingat teman-teman, pada saat nanti kita akan masukkan angka, ini nanti yang angka yang kita sudah ketik ini nggak akan bisa direcord, nggak akan tersimpan nih teman-teman. Kenapa? Karena kita masih menggunakan perintah write ataupun write-len, di mana perintah itu hanya untuk menampilin. Nah, supaya dia bisa nge-record atau merekam data, kita masukkan atau tambahkanlah perintah untuk merekamnya, teman-teman, atau menampung ya, lebih tepatnya. Nah, perintahnya adalah readlen. Readlen tampung ke dalam apa? Di sini kita boleh cek, kita sudah sediakan variabel-variabelnya. Variabel panjang, kita sudah sediakan nama variabel yang menampungnya nanti adalah P. Nah, kita lanjut. Write. Ingat tadi yang di input tadi ada dua ya. Masukkan panjang dan masukkan lebar. Readlen L. Nah, sehingga pada saat dijalankan nanti, masukkan panjang, masukkan lebar, maka angka-angka yang kita ketik ini nanti sudah disimpan ke dalam variabel P dan variabel L. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk bagian pertama yang namanya input. Kalau sudah, kita sekarang membahas tentang proses nih teman-teman.
Nah, bagaimana dengan proses input sudah kita lakukan? Oh ya, sekedar informasi. Jadi seperti ini teman-teman. Di sini kita sudah memasukkan variabel panjang dan lebar. Mungkin kalau teman-teman berpikir atau bertanya seperti ini, apakah kita nggak perlu? Atau misalkan, kalau seandainya kita menambahkan sebuah variabel untuk menampung alas, misalkan kita buat variabelnya A. Mungkin menjadi pertanyaan apakah program ini error? Jawabannya tidak, teman-teman. Namun, ingat baik-baik, apakah variabelnya nanti tidak akan kita pakai? Jawabannya tidak. Memang program tidak error, tapi variabel tidak akan kita pakai. Kenapa? Karena untuk mencari luas dan keliling persegi panjang, itu tidak membutuhkan variabel alas, teman-teman. Nah, itu jawabannya ya. Jadi, kalau teman-teman buat, ya nggak ada guna. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Karena input sudah selesai, kita masuk ke dalam proses. Nah, yang baru kita ketik ini namanya adalah komentar, teman-teman ya. Jadi komentar itu hanya diketik, dia tidak akan ditampilkan, ya. Hanya diketik, dia tidak ditampilkan ya, teman-teman. Oke, untuk proses, apa yang akan kita proses dari program ini? Ingat, kita mencari luas dan keliling. Berarti yang kita proses adalah yang akan kita output. Prosesnya adalah luas dan keliling. Kita langsung mulai untuk luas. Luas sudah kita sediakan variabelnya adalah LU. LU titik 2 sama dengan apa variabel mencari luas? Mencarinya adalah panjang kali lebar. Panjang variabelnya yang sudah kita sediakan P dan lebar adalah L. Maka LU titik 2 sama dengan P kali L. Sedangkan keliling KE titik 2 sama dengan perintahnya adalah 2 kali P tambah L. Nah, apakah kita akan memproses yang lain lagi? Jawabannya tidak, karena yang diminta adalah luas dan keliling. Maka itulah yang kita proses. Maka tugas proses sudah selesai. Kita lanjut ke bagian output. Nah, sebenarnya secara standar outputnya adalah apa yang akan kita tampilkan, teman-teman. Apa yang diminta itu yang kita tampilkan ya. Nah, jadi di sini kita bisa modifikasi. Yang kita output adalah semuanya, misalkan gitu, nggak masalah. Maka kita boleh tambahkan di sini write-learn, write-learn panjang sama dengan, nah supaya kita menampilkan variabelnya lagi, oke, karena di sini kan kalau seandainya kita jalankan, maka hasilnya gini dia teman-teman. Masukkan panjang 10, masukkan lebar 6, misalkan kita enter, maka sini hanya muncul kata panjang. Kalau kita mau langsung tampil sini panjangnya, panjang 10 gitu ya, maka kita boleh tambahkan di sini. Kita tampilkan variabelnya. Variabel panjang adalah P. Namun ingat, ini adalah teks. Ini adalah teks. Ini adalah variabelnya. Maka perbatasannya kita pakai koma. Ingat ya teman-teman. Write-learn lebar sama dengan, tetap sama seperti tadi, pakai koma baru lebar atau L. Lalu kita tampilkan juga luasnya. Luas persegi panjang sama dengan LU, tapi jangan lupa di bagian tengahnya kita buat koma. Dan write-learn keliling persegi panjang sama dengan koma KE. Write-learn boleh kita copy biar gampang.
Nah, sekarang kita akan coba jalankan teman-teman. Ini dia hasilnya. Oops, sorry. Oh, error while linking. Nggak masalah. Oke, ini dia. Masukkan panjang. Kita masukkan misalkan panjangnya 12. Masukkan lebar, lebarnya kita buat misalkan 8. Maka pada saat kita enter, muncul nih. Panjangnya 12, lebarnya 8, maka luas persegi panjangnya adalah 96 dan keliling persegi panjangnya adalah 40. Seperti inilah teman-teman untuk pengenalan kita mengenai variabel. Kita sudah bahas variabel, kita sudah bahas juga tentang tipe data, dan kita sudah membahas tentang komentar di dalam program Pascal. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih untuk semuanya.